tapi saya tidak tertarik. Tapi ketika pasca 2014 itu saya bercita-cita berdoa kepada Allah, Allah kalau memang ini jadikanlah saya presiden, kata saya. Doanya karena gimana ya, karena sudah muak sekali gitu ya. Ya mungkin ujian Allah itu bertahap ya. Nah ketika tahun 2016 ya, 2014 saya nikah ya, karena mungkin karena keadaan juga ya, sulit mendapatkan kerja, sudah lulus kuliah tapi sulit kerja juga. Nah, bertahap lah. Akhirnya ketika saya bekerja gitu ya, melamar ke waktu 2016 itu ada event yaitu PON ya, kan olahraga nasional. Saya mendaftar, mungkin qadarullah ya, qadarullah ya, mungkin ada yang nitipin atau gimana ya. Ketika saya masuk, ketika saya memperkenalkan diri, ternyata bukan kriteria yang harus dipekerjakan saya itu ya, status sudah menikah gitu ya. Itu sebenarnya baru lulus kuliah tapi sudah menikah. Banyak yang tidak tahu ketika saya, karena mungkin mereka merekrutnya itu kominfo itu untuk para mahasiswa yang fresh-graduate gitu ya, yang baru lulus kuliah. Saya lulus kuliah 2015, 2014 nikah dulu, 2015 lulus secara resmi gitu ya, sudah wisuda, sudah sidang, sudah wisuda lah gitu. 2015 itu. Nah, di sanalah mulai saya diuji, dicoba sama Allah itu menjadi pemimpin. Karena obsesi saya ya, obsesi atau ya cita-cita ingin jadi presiden, di lamunan-lamunan saya ketika pergi mengajar bolak-balik dari Bandung gitu ya. Ketika waktu rekrutan itu sudah semuanya masuk, mau dibagi-bagi tugas ya. Nah itu untuk namanya adalah tim akreditasi ya, tim akreditasi bidang TIK untuk PON 2016 Jabar ya. PON berapa ya dulu? PON X berapa ya? 12. PON yang berapa 2016 itu lupa lagi. Ketika diajukan untuk memilih pemimpin dari semua 34 orang itu, karena semuanya dibutuhkan satu orang itu untuk memimpin, untuk mengkoordinasi tiap untuk provinsi gitu ya, satu orang satu provinsi, bagian akreditasi atlet dan semuanya pokoknya ya, semua dari bidang perangkat pertandingan pun semua diakreditasi oleh tim kita gitu ya, di sana. Ketika pemilihan tim, ketua tim, saya dengan berani ya, karena memang kondisinya itu saya ingin jadi pemimpin, ingin jadi presiden. Nah, maka saya berani mengajukan diri, saya siap untuk menjadi pemimpin, jadi pemimpin koordinator TIK akreditasi PON yang membawahi dari 33 orang itu ya. Dan saya masih polos, penuh dengan idealisme yang kuat tentang menjadi pemimpin yang jujur, amanah, tidak mementingkan apapun, tidak tahu kondisi. Karena saya di himpunan ya tidak pernah mau terlibat menjadi pemimpin utama gitu, hanya paling koordinasi ya, pemimpin
pimpinan bidang dan lain sebagainya ya, itu masalah kepemimpinannya belum ya hal yang real ya, real di masyarakat gitu. Nah ini sudah terjun di dunia kerja menjadi pemimpin, ternyata menjadi pemimpin itu tidak semudah apa yang dibayangkan ya. Mental yang kuat itu yang harus menjadi bekal pemimpin itu, karena ternyata sebaik-baiknya kita, sejujurnya kita jadi pemimpin, tetap saja ya manusia itu tidak semuanya akan suka dengan hal yang baik gitu ya. Kemudian diuji dengan berbagai permasalahan, karena memang dulu ya, Kominfo itu merekrut itu sebagai proyekannya juga. Pertama kondisi kita itu sebagai rekrutan Kominfo itu Kominfo Jabar ya, karena ini Kon Jabar. Mereka hanya merekrut saja pertama itu ya, tidak ada kewajiban menggaji, memperhatikan ya. Kita disimpan kerjanya itu di gedung sate ya, di pemerintahan kota provinsi Jawa Barat ya. Kita merasa heran ketika sudah direkrut, ditempatkan, tapi orang yang di sana, yang di Jabar itu merasa tidak mengakui kita gitu ya, sebagai pekerja mereka. Dan yang paling sangat sekali ya, terasa itu bahkan air minum pun tidak dikasih gitu ya. Akhirnya kita inisiatif beli galon gitu ya, dari uang pribadi dulu. Alat-alat belum ada gitu dan lain sebagainya. Kita itu belum benar-benar bekerja gitu ya. Hanya dikasih apa ya namanya ya, komputer dulu aja ya. Tiap orang satu komputer, satu PC gitu ya, yang layar gitu, PC yang layar. Syariat kita hanya ya gitu aja, bangun, yang penting masuk gitu ya. Nah ternyata setelah saya analisis dan saya ini ya, ternyata memang ada sedikit gap gitu ya, antara dari Kominfo Jabar dengan yang ada di gedung sate gitu ya. Jadi yang honor gitu ya, itu karena proyekan dari Kominfo Jabar, kita itu tanggung jawab sebenarnya itu ya Kominfo Jabar yang honor itu. Tapi dari Kominfo Jabar itu diserahkan semuanya ke yang ada di gedung sate. Mereka hanya merekrut saja awalnya belum ada nanti lain dan sebagainya, proses dan lain sebagainya yang dilakukan teman-teman semua. Tapi pihak dari yang ada di sate tidak mengakui, karena itu mah tanggung jawab Kominfo gitu ya, yang merekrut proyekan Kominfo dan lain sebagainya. Ternyata Kominfo juga itu menjadi bahan pembicaraan di apa ya, di gedung sate itu ya, karena kita juga digabungkan dengan para pekerja sebagai pendamping ya, admin yang ada dari bidang olahraga Dispora ya, Dispora Jabar atau KONI. Jadi para pekerja yang direkrut Kominfo itu digabungkan dengan para pekerja yang dari KONI Jabar gitu ya, dari Dispora, bidang olahraga itu sama di sana. Nah ternyata ada masalah clash juga tentang masalah aplikasi PON itu sendiri ya, tender aplikasi.
ternyata yang memenangkan tender aplikasi itu dari pihak Kominfo. Dulu itu kalau saya tidak salah 7M ya, 7M. Makanya ada sedikit kecemburuan mungkin ya, kalau alam ya, karena yang saya rasakan seperti itu, yang menjadi korban itu kita para pekerja gitu ya, orang atas yang berpolitik ya, kita yang jadi korban, kita namanya itu apa, diterlantarkan ya dulu. Bahkan ketika sudah mulai bekerja pun dulu butuh sekali printer, kita tidak dikasih dari yang pihak Gedung Sate, minta saja ke yang di Kominfo gitu ya. Kita otomatis harus bolak-balik tuh dari Gedung Sate ke Kominfo Jabar gitu ya. Masalah honor juga itu, kita gajinya di Kominfo Jabar ya, bukan di Gedung Sate, hanya ditempatkan saja akhirnya. Dan kita selama 3 bulan dirapel gitu ya, 1 bulan tidak dapat gaji ya, karena kita juga sadar dulu ya, karena pekerjaannya belum benar-benar bekerja, hanya main-main saja selama sebulan itu apa. Tapi akhirnya 2 bulan 3 bulan kita protes nih. Nah ternyata memang begitu, tanggung jawab, lempar tanggung jawab gitu ya, melempar. Jadi Kominfo itu pelakunya hanya merekrut saja untuk menghonor, untuk gaji itu ya bagian Gedung Sate gitu. Tapi akhirnya dengan beberapa akhirnya Kominfo lah, karena Kominfo yang merekrut ya, otomatis yang menggaji honor adalah Kominfo. Nah ketika itu ya, muncul lagi permasalahan gitu ya. Kominfo itu bermain di masalah honor, sudah mah honor baru dibayarkan setelah 3 bulan gitu ya, terus bermain mereka itu di bagian pajak ya. Dikiranya kita itu orang yang awam gitu ya, para pekerjanya itu yang tidak tahu apa-apa, tidak punya kenalan di orang pajak gitu ya. Jadi honor kita itu dipotong pajak tiap orangnya itu, disesuaikan dengan aturan pajak yang ada gitu. Padahal kan kalau kita ikuti aturan pajak, gaji yang di bawah gitu ya, istilahnya aturannya itu tidak kita hanya gaji cuma 2,5 juta ya, digaji 2,5 juta, tapi harus kena potong pajak gitu ya. Wah itu protes ya, protes itu ya. Saya sebagai pemimpin ya adalah membantu gitu ya, menyalurkan aspirasi para bawahan saya gitu ya. Saya benar-benar polos gitu ya, menjadi pemimpin itu benar-benar idealis gitu ya. Idealis, ingin sejujur-jujurnya, ingin benar-benar membantu gitu ya. Ketika saya sudah membantu sampai saya gini ya, kalau benar gini, kalau saya tidak polos ya, kalau benar-benar mementingkan nih, pasti saya akan mementingkan berada di pihak yang atas ya. Karena gini, dengan adanya tersebut saya bisa membangun relasi dengan di atas. Itu kan kontrak ya. Saya itu kerja itu kontrak ya, hanya event saja per event. Kalau saya bisa mendekati para pemimpin di atas, otomatis saya akan dipermanenkan atau dipekerjakan gitu ya, atau mungkin diangkat dan lain sebagainya. Tapi karena saya jiwanya itu idealis ya, ingin sejujur mungkin, saya itu bekerja dengan sebaik mungkin. Ketika ada yang tidak benar, tidak sesuai, saya ya mencoba sebaik mungkin gitu, menyampaikan aspirasi, membantu gitu. Saya membantu para kawan-kawan semuanya untuk benar-benar ya
sampai banyak yang keluar juga itu teh ya, keluar diganti dengan pegawai-pegawai baru gitu ya. Ternyata pegawai-pegawai baru yang baru masuk itu yang dari Kominfo itu ada saudara-saudaranya para pemimpin di atas, ada yang anaknya, ada yang sepupunya, ada yang keponakannya gitu. Ternyata mereka ini ya mungkin disimpan untuk sebagai ya untuk laporan juga gitu ya, tentang untuk apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di dalam gitu ya, supaya jadi mata-mata lah mungkin. Tapi mereka orang-orang baik juga gitu, bersahabat dan lain sebagainya. Saya itu sangat friendly gitu ya, peduli pada semuanya gitu ya. Tapi di balik itu ya, karena mungkin saya sudah pusing dan lain sebagainya ya, saya sudah menjujurkan, sudah berusaha baik jadi pemimpin yang baik gitu ya, tapi tetap saja gitu ya, ada yang bermain di belakang.